Shalom saudara, mari kita akan mulai prayer, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas sepanjang hari ini Tuhan telah mempertemukan kami di dalam ibadah prayer meskipun online. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Yamu pimpin langkahku setiap waktu dan berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku, karena Engkau besertaku. Sekarang ku berjalan, kami tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Langkahku setiap waktu berjalan dalam roh-Mu. Ku tahu Tuhan, pimpin dan berjalan denganku. Haleluya. Karena Engkau besertaku. Sekarang ku berjalan, kami perlu Tuhan. Ku tahu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan, haleluya. Katakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku. Haleluya, mari sembah Dia. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan, memimpin jalan kami, karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami haleluya, Engkau yang menemukan setiap kami. Sembah Dia. Haleluya.
Haleluya. Mari kita bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Oh, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Katakan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasihmu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Sebab rancang indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasihmu sempurna,
bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan karena kasih setia di dalam setiap hari. Kami bersyukur. Tuhan, haleluya. Pada Jumat Agung yang saya keluar dari sini, Tuhan mati dan membuktikan bahwa Engkau setia. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita, Dia memberkati hidup kita, Dia sudah mati bagi kita dalam iman. Kita katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Wow, shalom. Hari ini kita akan membuka dari Yohanes pasal 19 ayat yang ke Lukas pasal 23 ayat 33 sampai yang ke 43. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Tuhan Yesus di situ. Juga kedua orang penjahat yang di sebelah kanannya, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejeknya. Mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja, selamatkanlah dirimu sendiri." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang sayangnya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dalam perbuatan-perbuatan kita. Tetapi orang yang tidak berbuat sesuatu yang salah." Ayat yang ke-42, lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Cepat saja kita hari ini judul kita adalah layakkah engkau mati, layakkah dia mati. Sebab kematian yaitu adalah kematian yang tidak layak diterima, karena dia adalah Tuhan. Banyak orang berkata, "Oh, dia Tuhan, kenapa dia mati? Dia Tuhan, kenapa dia harus dipermalukan?" Hello, dia Tuhan. Dia bisa jadi apapun. Dia bisa jadi hewan, dia bisa jadi tumbuhan, dia bisa jadi manusia. Pertanyaannya, kalau Tuhan jadi kucing, untuk apa dia jadi kucing? Betul nggak? Kalau Tuhan jadi tumbuhan, untuk apa dia jadi tumbuhan? Karena bukan tumbuhan yang berbuat dosa, bukan hewan yang berbuat dosa, tapi manusia. Untuk apa dia tetap? Karena kita adalah orang yang berdosa, makanya dia turun jadi sama dengan manusia, kecuali tidak berbuat dosa. Ayat yang
Tiga tadi berkata, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu juga yang seorang di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kirinya. Ada beberapa hal dari penyaliban ini. Yang pertama, ya, pengampunannya apa? Yang pertama adalah pengampunannya itu. Dia datang untuk mengampuni dosa manusia. Di ayat 34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Wow, luar biasa. Ketika saya merenungkan, how Lord, bagaimana itu bisa terjadi? Pengampunan yang sejati diberikan jika seorang yang melakukan perjalanan jauh dari sorga menuju bumi datang jadi sama dengan manusia. Tahukah 3,5 kilometer Via Dolorosa, jalan itu dia tempuh 3,5 meter. Banyak angka 3 dalam peristiwa ini, yaitu 3 keping perak dia harus dijual. 3 kali penyangkalan yang dilakukan Petrus, 33 tahun umurnya disalibkan, dan 3 kali dia memuliakan Petrus. Apa arti 3? Saya belajar ya, arti 3 itu adalah bahwa dia menerima kita. 3 itu adalah sesuatu yang ada istilah gini, kesempatan gak datang 2 kali, betul, tapi itu perkataan dunia. Buktinya apa? Petrus diterima udah 3 kali penyangkalan. Perhatikan, menyangkal 3 kali. Artinya kalau 3 itu adalah angka serius. 33 serius 3,5 tahun serius banget, karena ada setengah. Artinya dia serius mau mengampuni hidupmu, dia serius akan masa depanmu, dia serius untuk memulihkan hidupmu. Amin. Ya, ayat yang ke 35. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang yang dia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Tuhan. Banyak orang yang nanya gitu, beranggapan katanya Yesus Tuhan, katanya Yesus apa, katanya Yesus Bapa, kenapa dia nggak nyelamatin diri? Ini pertanyaan paling bencana seumur itu, beneran. Orang lain dia selamatkan, kenapa dia tidak menyelamatkan diri? Dia mati supaya kita hidup, dia sakit supaya kita sehat, dia terikat supaya apa yang terikat dalam hidup kita dilepaskan. Dia dimahkotai duri, tahukah duri menggambarkan kutuk Adam. Dengan bersusah payah dan duri. Ada juga istilah duri dalam daging. Dimahkotai duri supaya semua duri-duri yang ada dalam hidupmu dibunuh. Dan hari ini dia mau berkata, aku mengasihi kau and no more sin again. Pergi, jangan buat dosa lagi. Yang kedua, hanya 2 saja, yaitu adalah
ayat yang ke 42. Dia nggak mengingat kesalahan lagi, bukan nggak mengingat, tidak mengingat-ingat. 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kita masih ada di dunia, tapi kita bisa merasakan Firdaus. Firdaus artinya taman surga. Hidup kita bisa jadi taman surga. Masa depan kita bisa jadi taman surga. Kesehatan kita bisa jadi taman surga. Karena kita berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yang percaya dengan iman sama-sama kita katakan amin. Mari kita dapat satu pujian. Kita mau ingat kasihnya. Kita mau ingat bilur. Oh Yesus, kami nyatakan pengorbanan-Mu. Oh Yesus, Yesus. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Dan bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami ingat kasih, kami ingat begitu besar kasih, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebus Tuhan.
sebab kasih-Mu menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Makasih atas salib-Mu yang mengubahkan kami. Kami sudah mendengarkan firman. Kau serius akan hidup kami, bukan setiap hari kami selesai dari ibadah Jumat kami pulang pergi ke tempat masing-masing, bahkan meng-close channel ini. Tuhan berkati dan kami menerima lawatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pagi ini, atas sore ini. Tuhan memberkati ibadah Jumat Agung kami, dan kami akan pulang, kami akan meninggalkan channel ini. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dia memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Yang percaya diberkati dengan iman, katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan selamat Jumat Agung dan Paskah.